Baik, saya mulai ya. Jadi modul ke-10 gaya lintang dan momen lentur ya. Seperti itu. Kemudian ya lebih fokusnya di sini kepada balok sederhana atau sebuah beam ya. Bisa penampangnya seperti sebelumnya atau balok seperti biasanya. Jadi bisa kita lihat balok atau beam adalah bagian dari struktur, bentuknya memanjang, kemudian biasanya dikenai bebannya melintang atau transfer atau gaya tekuk atau bending setelah elastis ya. Jadi dia akan nanti eh, melentur seperti ini. Nah, kemudian biasanya batasan-batasan bahasan suatu beam seperti ini, eh, gaya yang bekerjanya itu pada bidangnya itu relatif sama ya. Kemudian batas elastis material beam itu tidak dilampaui, berarti dia saat tegangannya dihilangkan dia akan kembali ke seperti semula. Jadi dia masih ke dalam elastisitas. Kemudian dia seragam dalam bentuknya ini di semua panjangnya ini akan seragam ya. Kemudian luas penampangnya juga akan sama dari sini sampai ke ujungnya itu. Kemudian beban kejutnya, ada kejutan atau vibrasinya itu diabaikan saat kita menghitung tegangan terhadap sebuah balok atau beam ini. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari penggunaan balok-balok ya, balok-balok untuk jembatan seperti ini atau yang seperti ini ya. Jadi biasanya yang digunakan memang balok berbentuk profil H atau I seperti ini, kemudian juga bentuk T seperti ini. Dan koneksinya ya bisa terlihat juga seperti ini ya, di bagian tertentu seperti ini. Jadi ya bisa berbeda-beda atau bermacam-macam, tapi untuk di sini ya kita hanya melihatnya dalam satu batang balok melintang seperti itu. Jadi ini beam ini sama seperti contoh seperti sebelumnya ya. Jadi bisa kita menghitungnya adalah statically determined. Jadi bisa ditentukan ya, jika misalkan ada gaya di sini, kemudian ada reaksi dari sini dan sini ya. Yang di sini ini apa penumpunya? Ada yang masih ingat? Ini bentuknya apa? Reaksi penumpu di sini. Engsel ya. Engsel. Jadi dia bisa ada reaksinya ada dari sini vertikal dan juga horizontal di sini. Tapi dia bisa bergerak bebas lenturannya, momennya ya bisa berputar. Nah ini roll dia hanya ada reaksi dari bagian bawahnya di sini. Nah kemudian dari tiga yang kita ingin jadi ini sudah diketahui ya, P-nya itu tegangan yang ada di bagian atasnya misalkan atau beratnya itu tersendiri. Kemudian kita ingin mencari reaksi dari di titik di sini kan ada tiga ya, dua di sini, satu di sini, berarti tiga reaksi yang ingin kita ketahui bisa kita cari dengan tiga persamaan seperti ini ya. Persamaan statik sigma F dalam arah X sama dengan 0, sigma F dalam arah Y sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Jadi dari sini bisa ditentukan, makanya disebut statically determinate. Nah kemudian yang kedua ya statically indeterminate, jadi tidak bisa ditentukan. Sama persamaannya ada tiga, tapi di sini harus ada reaksi yang lebih dari tiga persamaannya. Jadi harus ada bantuan-bantuan atau perhitungan khusus tersendiri ya, bisa dari batasan-batasan awal atau dan yang lainnya. Nah, jadi yang akan dibahas di sini ya berarti yang ada di yang ini ya, yang lebih mudah. Jadi ada tiga persamaan untuk menentukan tiga reaksi yang belum diketahui. Atau bisa juga dua reaksi, berarti kita hanya membutuhkan dua persamaan di sini saja. Nah, kemudian ini jenis-jenis beam atau bebannya itu bisa terkonsentrasi ya, terkonsentrasi di satu titik
seperti ini, notasinya biasanya F, atau bisa juga dia terdistribusi merata, yaitu notasinya W atau W-nya. Jadi gambar seperti ini dia terdistribusi merata, bebannya itu di area di sini ya. Jadi nanti satuannya akan per meter atau per feet ya, tergantung panjangnya W-nya di sini. Nah, ini diketahui, jadi F dan W-nya itu biasanya diketahui, kemudian reaksi pada penopangnya atau dan momen dindingnya itu tidak diketahui, yang akan kita cari. Jadi di sini ada contohnya, ada reaksi di sini R1 dan ini R2 ya. Ini biasanya untuk roll ya. Tapi ya ini digambarkan sederhananya R1 kemudian R2 penumpunya. Nah, ini yang namanya yang simple ya. Simple supported beam. Jadi R1 dan R2-nya tidak diketahui. Yang nanti bisa kita ketahui dari persamaan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Kemudian ada juga yang seperti ini, overhanging beam, artinya jika ini topangnya di ujung dan di ujung, yang ini ada di tengah-tengahnya ya. Jadi ada di sini ada perpanjangannya, atau tidak di tengah, tidak di ujungnya tapi di tengah-tengah seperti ini. Kemudian tegangannya juga bisa di ujungnya dan bebannya seperti ini. Kemudian ini yang terjepit ya. Terjepit ada penampangnya di sini. Jadi dia hanya terjepit. Nah, jadi di sini akan ada reaksi di sini, kemudian ada momen di sini. Kemudian ini yang diketahuinya F1 dan F2 misalkan. Jadi kita bisa nanti mencari reaksi di sini dan juga M-nya di sini yang ingin kita ketahui, momen lenturnya. Jadi seperti ini, sepertinya ini sudah dibahas pada sebelum-sebelumnya ya. Nah, tapi di sini kan nanti ada penampangnya bentuknya berbeda-beda seperti itu, atau juga baloknya apakah dia berat dari baloknya, beamnya itu adakah diabaikan atau tidak. Nah, jadi ini untuk yang tadi ya, yang simple supported beam, kemudian jika ada ini ini bentuknya saat belum ada beban di atasnya, seperti ini nih netralnya, sumbu netralnya, kemudian ini bagian di tengahnya di sini ya. Nah, jika ada beban di sini, dia akan melentur atau melekuk seperti ini. Jadi di bagian sini dia akan terjadi kompresi, kemudian di sini akan terjadi tension ya. Nah, kemudian bagian sini dan bagian sini itu akan menjadi yang maksimumnya. Jadi panjang dari BD itu akan menjadi terkompresi, akan menjadi memendek ya dari panjang di sini. Terus saat ada beban dia akan seperti ini. Jadi akan memendek atau terjadi kompresi, kemudian yang bagian AC, bagian bawahnya dia akan memanjang atau tertarik, terstretching. Nah, kemudian internal stress maksimum berarti ada di bagian sininya ya, yaitu AC dan juga BD di sini yang maksimumnya. Jadi sekitar di tengahnya. Nah, kemudian dia stresnya akan berkurang ke zero itu di titik tengah dari G dan H-nya. Jadi di sini itu akan stresnya itu akan berkurang ya. Di sini maksimumnya, kemudian semakin ke tengah itu akan semakin menuju ke nol ya. Jadi ada ke sini, kemudian dari sini ke bawahnya itu akan meningkat lagi. Jadi di titik tengah G dan H itu dia akan menjadi zero. Nah, kemudian maka nanti aksis dari G terhadap G-nya atau penampangnya ya. Penampang G dan G-nya, ini penampang B dan H, berarti seperti ini. Nah, ini G kesananya, sebelah sananya adalah
netral aksesnya, bisa disebut sumbu netralnya, aksis netral, atau juga aksis saja, atau aksis of zero stress-nya. Jadi ini adalah zero stress-nya ada di sini. Yang di sini adalah maksimumnya AC, ini kan AC atau BD itu maksimumnya, kemudian dia akan berkurang ke sini, kemudian di sini akan naik lagi ke maksimumnya lagi. Di bagian sini juga sama. Di sini maksimumnya, kemudian saat dia ke netral aksisnya, dia akan ke zero, kemudian dari sini ke sana. Nah, kemudian akibat dari beban lentur tadi ya, ada beban, kemudian di bagian sini juga akan terjadi, atau saat ada di sini, dia akan terjadi namanya slip ya. Bagian salah satu bagian beamnya yaitu di BD dan juga AC-nya itu akan terjadi slip seperti ini. Nah, itu disebutnya dengan shear, di mana gaya shear-nya itu adalah paralel terhadap bidangnya. Ya, ini contohnya untuk yang simple supported beam ya di ujung-ujungnya. Kemudian ya ini kira-kira di bagian ini tengahnya, kemudian ini juga di tengahnya juga, tengah bagian ini dan bagian ini. Nah, kemudian ini di beam sectionnya ya, jadi di bagian yang ini, potongan di sini, ini sama seperti sebelumnya, bagian atas terjadi compression, di mana bagian tepi luar atasnya itu yang maksimumnya, kemudian dia akan turun seperti ini ya, ke netral aksesnya di bagian tengahnya di sini. Tadi titiknya adalah G ya. Oke, kemudian setelah itu dia akan mengalami tension semakin maksimumnya di bagian ujungnya di sini, A-nya ini. Jadi shear-nya itu atau slip-nya atau geserannya itu adalah ini ya, dinotasikannya dengan V-nya ini. Jadi seperti ini, V-nya adalah ke bagian bawahnya ini. Jadi dia paralel terhadap bidangnya, kemudian ya kita bisa menotasikan ini compression yang ke sini itu adalah C, kemudian tension yang ke sana adalah T-nya itu. Jadi bentuknya jika kita potong di sini akan ada V ke bawah, kemudian compression ke sini, dan juga tensionnya ke sana, bagian sana ya. Di bagian titik BA di sini. Nah, jadi untuk saat menghitungnya saat equilibrium ya kita bisa menghitungnya sigma fx itu sama dengan 0, artinya juga tension bagian ini C dan T itu akan sama dengan 0 juga, tetapi nilai besarnya sama tapi arahnya adalah berkebalikannya. Kemudian ada juga resisting moment, artinya sigma M-nya juga dia akan sama dengan 0 seperti ini. Ya, mungkin ini akan dibahasnya untuk saat kita menentukan diagramnya ya. Nah, ini ada contoh videonya yang bisa kita lihat ya. Jadi kalian perhatikan dulu, ini penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. When a beam is loaded, internal forces develop within it to maintain equilibrium. These internal forces have two components. We have shear forces, oriented in the vertical direction, and we also have normal forces, which are oriented along the axis of the beam. If the beam is sagging, the top of the beam will get shorter, and so the normal forces in the top of the beam will be compressive. The bottom of the beam will get longer, and so the normal forces in the bottom of the beam will be tensile. Each of the tensile normal forces has a corresponding compressive force, which is equal in magnitude but opposite in direction. As such, these forces don't produce a net normal force, but they do produce a moment. This means we can conveniently represent the internal forces acting on the beam cross-section using just two resultants. One, shear force, which is a resultant of the vertical internal forces, and one bending moment, which is a resultant of the normal internal forces.
This is a very common way of representing the internal forces within a beam. Drawing the shear force and bending moment diagrams is just figuring out what these internal forces are at each location along the beam. These resultant shear forces and bending moments will depend on the loads acting on the beam and the way in which the beam is supported. Beams can be loaded in a number of ways, the most common being concentrated forces, distributed forces, and concentrated moments. Beams can also be supported in a number of different ways. They can have pin supports, roller supports, or be fully fixed, which each restrain the beam in different ways. Pin supports prevent vertical and horizontal displacements, but allow rotation. Roller supports prevent vertical displacements, but allow horizontal displacement and rotation. Fixed supports prevent all displacements and rotation. If a certain degree of freedom is restrained at a support, we will have a corresponding reaction force or reaction moment at that location. For example, rotations are permitted for a pin support, so there is no reaction moment, but displacements in the vertical and horizontal directions are prevented, so we will have horizontal and vertical reaction forces. So how do you determine the shear forces and bending moments within a beam? There are three main steps we need to follow. First, we draw a free body diagram of the beam. This shows all of the applied and reaction loads acting on the beam. The next step is to calculate the magnitude of the reaction forces and reaction moments at all of the beam supports. We do this using the concept of equilibrium. To maintain equilibrium, all of the forces in the vertical and horizontal directions should cancel each other out. Similarly, all of the moments acting at every point along the beam should cancel each other out. This gives us a set of simple equations we can solve to calculate the reaction forces and moments. If we can calculate all of the reaction loads using the three equilibrium equations, the beam is said to be statically determinate. For some beam configurations, like this one shown here, we won't be able to calculate all of the reaction loads because we have too many unknowns and not enough equilibrium equations. In this case, the beam is said to be statically indeterminate. This beam has 4 reaction forces, but we only have 3 equilibrium equations. To solve this beam, we would need to use slightly more complicated methods and consider boundary conditions. Ya, jadi seperti soal-soal atau yang sudah dibahas di sebelum UTS ya. Jadi bisa menggambar diagram free body diagramnya, kemudian nanti dihitung berdasarkan 3 equilibrium equation yang tadi ya, sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Jadi ini contohnya, tapi contohnya ya bisa juga nanti ada penumpunya ya, apakah dia angsel yang segitiga itu atau roll atau dia juga jepit seperti ini. Tapi ini contohnya ya seperti ini, langsung digambarkan ada tegangan di sini. Jadi hitung reaksi RL left dan juga right ya. Jadi di kiri dan juga di kanan. Jadi yang simple supported beam ya contohnya. Kemudian panjangnya adalah panjang dari baloknya adalah 12 feet. Bebannya ada di sini 8.000 pound, 3 feet dari kiri. Berarti yang dari kanannya adalah 9 feet. Kemudian yang A itu berat baloknya diabaikan, jadi tidak ada kayak W-nya itu ya. W-nya bisa diabaikan. Kemudian yang B adalah balok memiliki berat W-nya itu 50 pound per feet ya. Dari sini yang merata. Jadi yang A itu berat baloknya diabaikan, berarti langsung saja ya kita bisa hitung dengan sigma F Y, kan ini kan Y semua ya, dalam arah Y semua, itu sama dengan 0. Kemudian ya seperti ini, yang ke arah sana itu positif, yang ke bawah itu negatif ya.
RL di kiri dan R itu positif dikurangi dengan F sama dengan 0. Kemudian F-nya yang kita sudah tahu 8.000, sehingga kiri ditambah kanannya adalah sama dengan 8.000. Kemudian kita masih belum tahu ya, kita ingin mencari RL-nya dan juga R kanannya, reaksi di ujung kanannya, itu kita bisa menganggap di titik R kanannya adalah sama dengan 0 seperti ini. Kemudian harus diingat yang berlawanan arah jarum jam ya negatif, yang searah dengan jarum jam adalah positif ya. Jadi ini 0, kemudian berarti yang ini adalah searah dengan jarum jam itu positif, yang ini adalah negatifnya. Kemudian R dikalikan dengan panjangnya ya, jangan lupa. Jadi RL dikalikan panjangnya 12 feet positif, kemudian dikurangi dengan 8.000 di sini negatif, dikalikan 9 inci di sini. Itu sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa dapatkan R di kiri adalah 6.000, kemudian R di kanan masukkan ke persamaan ini adalah 2.000 ya. Nah, itu jika berat baloknya diabaikan ya. Atau kita juga bisa mencarinya dengan metode rever rule ya. Jadi R di kiri itu jika bentuknya seperti ini, jadi kita tinggal bandingkan saja. Di kanan itu adalah 3 ini dibagi dengan 12 kalikan F-nya. Kemudian yang di kiri berarti yang ada di sebelah sini 9 dibagi 12 kalikan F-nya. Jadi ini sama, di kanan di right-nya adalah 2000, kemudian di kirinya adalah 6000. Ya, 6000 di sini. Jadi untuk bentuk yang seperti ini, berat baloknya diabaikan ya bisa menggunakan rever rule method seperti ini. Kemudian yang B, jika baloknya memiliki berat 50 pound per feet ya. Jadi kita hitung berat totalnya. Jadi ini terdistribusi merata di sepanjang sini 50 pound per feet, sehingga berat totalnya 50 dikalikan panjangnya itu 12 ya. Yaitu 6.000 pound di sini. Titik W-nya itu ada di mana? Berat totalnya itu. Ada di tengahnya ya. Di tengah-tengah di sini. Jadi jika ini 12 berarti jarak dari sini ke sini adalah 6 feet. Jadi sama seperti sebelumnya, ada tambahan di sini W ya. Jadi di sini ada tambahan di sini W. W-nya udah kita tahu 600, berarti jadi 8.000 tadi ditambah 600 jadi 8.600. Untuk mencari di kiri dan di kanannya bisa sigma M di kanannya ini dimisalkan 0 ya. Seperti itu. Kemudian ya sama seperti tadi yang berlawanan negatif, yang searah dia akan positif. Jadi ini RL dikalikan 12 sama seperti sebelumnya, minus 800 kali 9, dan ini adalah 600 W-nya ya. W-nya ada di tengah di sini, ke arahnya ke bawah ya. Ke bawah sehingga dia berlawanan jarum jam, sehingga dia akan minus 600 dikalikan 6. Panjang dari sininya ke arah sini kan 6 ya, di tengah-tengahnya. Jadi tinggal dicari RL-nya adalah 6.300 pound. Kemudian dari sini substitusi ke sini dapat R di kanannya adalah seperti ini. 2.300 pound. Seperti itu ya. Yang ini sudah jelas ya, tidak ada masalah ya. Mudah saya kira. Nah, kemudian yang ini adalah sama juga, tentukan reaksi pada penumpang jika berat balok diabaikan. Jadi ini yang tidak ada reaksinya, tidak di ujung-ujungnya tapi overhaul ya. Ya kira-kira seperti ini.
ada di tengah-tengahnya, ini bebannya ada di ujungnya, kemudian ada berat yang W-nya itu terdistribusi merata di sini ya. Dari sini sampai ke sini sepanjang 4,5 meter ya. Sehingga nanti distribusinya adalah 3000 Newton per meter ya. Jadi totalnya tinggal ini W-nya dikalikan L-nya itu 4,5, kemudian W-nya itu ada di tengah-tengah dari 4,5 ini. Jadi 4,5 dibagi 2 itu 2,25 ya. Jadi dari sini ke sini 2,25 meter, dari sini ke sini juga 2,25 meter. Nah, ini langsung saja ya. Jadi berat W-nya itu, berat yang ada di sininya itu 3000 dikalikan panjangnya itu 4,5 meter ya. Jadi ini gambar ini ya khusus untuk di sini ya, yang berat yang terdistribusi merata di sini. Dikalikan 4,5 yaitu 13,5 kilonewton, yaitu ada di tengahnya di sini. Jadi jaraknya adalah di sini ke sini 2,25 tadi. Kemudian sigma Fy ini ya, yang ke atas RL dan RL-nya adalah positif dikurangi F, kemudian jangan lupa dikurangi W-nya di sini. W-nya sama dengan 0, itu totalnya 13,5 kilonewton, semuanya dalam kilonewtonnya. RL tambah RL-nya adalah 18 kilonewton juga di sini. Kemudian bisa dihitung sigma momen di R-nya sama dengan 0, berarti jarak RL dikalikan 4, ini positif, yang ini adalah 1,5, kemudian ini karena ini 4 ya, 4 tambah 1,5 jadi 5,5 minus 4,5. Kemudian yang ini adalah tadi W-nya ada 13,5, jarak dari sini ke sini adalah ini adalah 2,25 ya. Jadi dari sini ke sini 2,25, dari sini ke sini 0,5. Jadi 2,25 dikurangi dengan 0,5 yaitu 1,75 ini. Itu sama dengan 0 sehingga 4RL ini ke sana jadi positif sama dengan 48,37, RL-nya adalah 12,1 kilonewton. Dengan substitusi ya didapatkan RR-nya adalah 5,9 kilonewton seperti ini. Jadi seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk diagram gaya lintang, kemudian nanti ada perjanjian tanda-tandanya. Ini minggu depan saja ya. Jadi saya stop recording.